Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat podcast yaitu berbincang-bincang terkaitan agama dengan lingkungan alam. Di sini saya Arya Wildan dari program studi agroteknologi dengan NIM akhir 1137 yang akan menjadi host pada podcast kali ini, dan rekan-rekan saya sebagai narasumber mulai dari Saya Jufa Caralabi Kendra dengan NIM akhir 1170 Prodi Agroteknologi. Saya di sini sebagai narasumber. Saya Nafan Yusna Arisandi dengan NIM akhir 1108. Saya di sini sebagai narasumber. Oke, saya Yoga Ilham Pratama dengan NIM akhir 1030 dari Prodi Ilmu Tanah. Saya sendiri di sini sebagai narasumber. Saya Afrizal Al-Fazar Fujani dengan NIM akhir 121 dari Prodi Teknik Elektro. Saya sebagai narasumber. Saya Muhammad Tristan Firdaus Putra dengan NIM akhir 1039 dari Prodi Ilmu Tanah. Saya di sini sebagai narasumber. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas dengan tema itu sangat relevan dengan kehidupan kita, Mas. Yaitu pentingnya menjaga lingkungan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Nah, kita pasti paham terkait kerusakan alam, perubahan iklim, dan krisis air itu pasti dikaitkan dengan isu ekologis. Tetapi itu juga bisa termasuk pada isu moral dan spiritual. Nah, pertanyaannya, apakah agama itu hanya mengatur terkait hubungan manusia dengan Tuhan, atau juga bisa dengan alam yang ciptaannya? Mungkin dari Mas Sandi ada perspektif terkait agama dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Jadi gini Mas ya, dalam Islam menjaga lingkungan itu merupakan sebagian dari keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Tentu saja manusia disebut sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di bumi. Artinya manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksploitasinya. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat datang sementara di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa menjaga dan menanam adalah bentuk ibadah. Wah, ini cukup menarik sekali ya teman-teman ya. Apalagi terkait dengan alam dan agama. Nah, tapi gini Mas, kan pastinya ya dari apa yang saya tangkap dari Mas ini, itu kan bilang kalau agama itu sudah cukup jelas ya. Ajaran agama sudah cukup jelas. Tapi kok masih kerusakan alam tuh kok masih semakin parah gitu loh ke depannya. Gimana kira-kira dari tanggapan atau perspektif dari Mas Tristan, Mas Rizal atau Mas Yoga terkait ini semua? Jadi mungkin begini, karena manusia lupa bahwa bumi bukan miliknya dan gaya hidup konsumtif dan kerusakan alam membuat alam menjadi korban. Padahal dalam surat Islam Israf berlebih-lebihan dilarang. Quran surah Al-A'raf ayat 31 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Krisis lingkungan adalah akibat dari hilangnya kesadaran spiritual dalam berinteraksi dengan alam. Oh bener, berarti kehilangan kesadaran terkait kesadaran spiritual terkait interaksi dengan lingkungan alam ya, berarti hubungannya. Mungkin gini, bagaimana caranya konkret itu menerapkan dengan nilai-nilai keagamaan dalam menjaga lingkungan kita, lingkungan alam terutama. Menurut saya, masjid bisa menjadi pusat ekomasjid, menghemat energi, air, dan menjadi ruang edukasi lingkungan. Umat bisa bersedekah pohon, bukan hanya bersedekah uang. Nah, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian,
hasil dari apa yang kita sharing pada podcast tadi itu sangat banyak yang kita dapat ambil. Yang pertama, ada menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban sosial, tapi juga kewajiban spiritual. Lalu yang kedua, agama Islam kita, dan insya Allah dengan kita meyakinkan agama-agama lain, ini juga bisa mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam sekitar. Lalu yang ketiga adalah kerusakan alam adalah cermin dari krisis moral manusia juga. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kurangi sampah plastik. Tanam pohon. Hemat energi. Dan jaga kebersihan lingkungan. Karena setiap tindakan kecil yang berlandaskan iman bernilai besar di hadapan Tuhan. Merawat Bumi Adalah bagian dari Wassalamualaikum warahmatullahi